Om Swastiastu, selamat berjumpa dengan kami, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video ini, kami mengabarkan sesuatu yang sangat mengembirakan bagi anak-anak Hindu di wilayah Kabupaten Bogor. Hari Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, Pura Raditya Dharma Cibinong menjadi saksi lahirnya sebuah komitmen bersama demi masa depan generasi Hindu yang lebih baik. Pada hari itu, dilaksanakan deklarasi Pura Ramah Anak oleh 8 pura yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat nilai pelindungan anak di lingkungan spiritual umat Hindu. Sebuah langkah nyata untuk menjadikan pura sebagai ruang yang tidak hanya sakral, tetapi juga aman, nyaman, dan mendidik bagi anak-anak. Pura Ramah Anak adalah tempat ibadah umat Hindu yang dirancang dan dilengkapi dengan fasilitas serta program yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Pura Ramah Anak tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan berinteraksi. Itu untuk menunjukkan ketulusan kita, bakti kita, semangat kita kepada Sang Hyang Widi Wasa. Delapan pura yang mendeklarasikan Pura Ramah Anak adalah Pura Raditya Dharma Cibinong, Pura Satya Loka Arcana Ciangsana, Pura Angkasa Amerta Dharma Jati Atang Sanjaya, Pura Agung Satya Buana Jonggol, Pura Wirasanti Dharma Sentul, Pura Tribrata Lido, Pura Satya Purwa Mandara Cikeas, dan Pura Melanting dan Pasar Agung Gunung Salak. Pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak dihadiri oleh banyak tokoh, antara lain perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembimbing Masyarakat Hindu Provinsi Jawa Barat, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ketua Bidang, dan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Perlindungan Anak Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor, para Ketua Sukaduka Hindu Dharma di wilayah Kabupaten Bogor, para Ketua Yayasan Pendidikan Hindu di wilayah Kabupaten Bogor, dan para Ketua Pasraman Sekolah Pendidikan Hindu di wilayah Kabupaten Bogor. Banyaknya tokoh masyarakat Hindu yang hadir, menandakan bahwa deklarasi Pura Ramah Anak adalah peristiwa yang sangat penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti prosesi pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak dari 8 pura di wilayah Kabupaten Bogor. Tepat pukul 9 pagi acara dibuka, dipandu oleh Master of Ceremony, Vian dan Tiwi. Istri yang telah disucikan, kepada yang terhormat Kepala DP3AP 2KB yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Pemenuhan Hak Anak, Ibu Wina Marlinawati Iskandar SHMM, Pembinas Provinsi Jawa Barat, Ibu Putu Suparini, Ketua PHDI Pusat Bapak Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak PHDI Pusat, Ibu Duryani Ningsih, dan Ibu Acara dibuka dengan penuh hikmat dan keceriaan melalui persembahan tari pendet yang ditampilkan oleh anak-anak dari Banjar Cibinong, Rara, Citra, Ayu dan Dwi. Dengan gerakan anggun, lemah gemulai, dan ekspresi tulus, anak-anak ini menyambut seluruh tamu dan undangan dalam suasana yang penuh kedamaian. Usai persembahan tari pendet, acara dilanjutkan dengan pembacaan sloka suci Weda yang dilantunkan secara bergantian oleh Ananda Krishna Bapa dan Nilu Ketut Merta Mandira. Pembacaan sloka ini menjadi simbol bahwa anak-anak kita sudah mulai terhubung secara spiritual dengan nilai-nilai Dharma sejak usia dini. Artinya, asuhlah anak dengan memanjakan sampai berumur 5 tahun. Berikanlah hukuman pendidikan disiplin selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa sejak remaja, dia sebagai anak. Niti Sastra Bab 3 Sloka 18. Rasa cinta tanah air turut dibangun dalam momen ini, melalui menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ananda Kadek Tania Larasati. Seluruh peserta dan tamu undangan berdiri tegak, bersatu dalam satu semangat kebangsaan. Indonesia bersatu.
Demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak, maka doa suci pun dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Doa dipimpin oleh Jero Mangku Gede I Nyoman Artawan. Anak Kabupaten Bogor, mari kita laksanakan doa. Dan untuk yang beragama selain Hindu, dipersilakan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk yang beragama Hindu, akan saya pimpin. Doa akan saya panggil. Om Rapat Astri Nama Swamat Mantatwat Mam Sudam Suare. Om Sama Sampurna Inam Mas Om Sri Wasupata Impat. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Kesamo Sampurna Inam Nama Suare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berlanjut dengan sambutan dari Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Bogor, Bapak Ketut Sugiyarno, yang juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. Dalam sambutannya, disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran para tokoh dan masyarakat Hindu yang ikut sebagai saksi serta memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak di wilayah Kabupaten Bogor. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Asung Kertuan Nugrahonya, atas segala berkahnya, hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di Aula Pura Raditya Dharma Cibinong dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimaksud adalah kaitan program nasional yang dilaksanakan oleh jajaran PHD Pusat dan diteruskan kami selaku pelaksana di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya acara ini dihadiri sesuai dengan undangan sekitar 150 orang, seluruh perwakilan Manggala Pura dalam keadaan sehat, senyum, bahagia, asal. Bapak Ibu Sedharma, Bapak Ketua PHDI Pusat, terkait kegiatan ramah anak ini diikuti di Kabupaten Bogor, diikuti 8 pura yang ada di Kabupaten Bogor, dan saya laporkan juga bahwa tempat ibadah Hindu di Kabupaten Bogor itu ada 14. Ada 14, 2 India, 1 Padmudwana, sisanya Padmosari ada 3, sehingga 8 inilah pura yang benar-benar ada anaknya, ada pengemponnya, sehingga sepakat kita sesuai dengan petunjuk dari PHD Pusat yang tadinya hanya 4 pura, akhirnya kita rapat dengan Walaka PHDI, kenapa tidak semua pura, di mana 8 pura ini tempat persosialisasinya umat, untuk sekaligus kita melakukan deklarasi sehingga kedepannya sosialisasinya kita lebih gampang. Demikian Bapak, kami laporkan di sini bahwa terkait dengan paham ajaran agama Hindu, kita dari perut itu sudah melakukan ramah anak. Sehingga tadinya tidak begitu antusias, akhirnya saya kasih penjelaskan bahwa sebagai manusia kita itu sangat rentan sekali dengan lupa, sibuk, sehingga tidak ada sarana prasarana atau kegiatan yang kita lakukan untuk mengingatkan diri kita betapa pentingnya, walaupun ajaran agama Hindu, anak kecil dari dalam perut saja itu sudah dilakukan ramah, tetapi tidak ada salahnya kegiatan-kegiatan begini ini kita jadikan sarana untuk saling mengingatkan di antara kita. Akhirnya dengan pemahaman itu, kami pengurus 80 ini sepakat Bapak untuk melakukan deklarasi, tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar seremonial, tetapi kegiatan ramah anak ini akan kami lanjutkan sosialisasinya sehingga program pemerintah untuk menuju Indonesia ramah anak, kota ramah anak, minimal kami dari umat Hindu di Kabupaten Bogor akan mendukung mewujudkan itu Bapak. Begitu. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Dalam sambutannya, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Imade Riawan, sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya deklarasi Pura Ramah Anak di Kabupaten Bogor. Bapak Imade Riawan juga menyampaikan bahwa kita harus menciptakan suasana kondusif, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar, bermain, dan beribadah dengan tenang. Menghargai hak anak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan pura, mencegah segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun verbal di lingkungan pura, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai-nilai agama dan moralitas yang baik. Pura Ramah Anak ini, yang pertama, menciptakan lingkungan pura yang aman, bersih, dan nyaman bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, menghargai hak-hak anak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan pura, mencegah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal di lingkungan pura, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai-nilai agama dan moralitas yang baik. Om Swastiastu. Nah, gitu. Jadi kan saya semangat untuk melanjutkan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh pembimbing masyarakat Hindu Provinsi Jawa Barat, Ibu Putu Suparini. Dalam sambutannya, Ibu Putu Suparini mengharapkan guru-guru Pasraman mengambil bagian untuk mengedukasi agar hak-hak anak bisa diperoleh. Pengurus pura juga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi keluarga dan masyarakat sehingga apapun yang dilakukan anak-anak di luar keluarga dan sekolah dapat terlindungi dengan baik. Semua pihak mulai dari para tokoh dan orang tua ikut berperan aktif untuk mencetak generasi Hindu yang cerdas dan memiliki hati yang baik. Bagi perkembangan umat Hindu di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi ini adalah sebuah sejarah bagaimana kemudian peran tokoh agama dan lembaga agama untuk mewujudkan pura yang aman, nyaman, dan ramah anak-anak. Kita tidak membangun sebuah pura yang baru, tetapi kita kemudian mengembangkan fungsi pura ini menjadi pura yang responsif terhadap hak-hak anak-anak. Kalau hari ini sudah dideklarasikan ramah anak, maka berarti harus segera diimplementasikan dan kita harus bekerja sama dengan Pasraman. Semua sistem harus menjadi satu, jangan ada satu ke kanan, satu ke kiri, maka kita tidak akan ketemu yang namanya ramah. Maka kalau puranya ramah anak, artinya apa? Bahwa semua lembaga bekerja sama. Lalu tugasnya pembimas apa? Tadi sudah dikilik-kilik. Tugasnya pembimas apa? Memberikan pengarahan. Saya tidak akan pernah tahu bantuan apa yang akan sangat penting untuk satu wilayah ketika bapak ibunya nggak ngomong. Kalau ketemu sama saya, Pak, kasih saya proposal, seneng loh saya. Tahun 2026 saya ingin juga bantuan dari Pasraman, guru-guru Pasraman, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mampu mengedukasi bagaimana kemudian hak-hak anak-anak itu bisa diperoleh. Dan pura juga mampu memberikan perlindungan dan juga kepastian bagi keluarga, masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan anak-anak di luar keluarga dan sekolah dapat terlindungi dengan baik. Besar harapan saya semua tokoh dan lembaga agama mampu bekerja sama dalam tugas dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan pura ramah anak. Melalui sambutan ini saya mengharapkan peran semua pihak mulai dari para tokoh, orang tua untuk mencetak generasi Hindu yang cerdas dan memiliki hati yang baik. Maka saya tunggu program-program kerja baik itu dari Parisade, Pak Ketut. Saya tunggu lagi acara-acara selanjutnya yang sekarang tentu concernnya adalah Pura Cibinong dan pura-pura lainnya adalah concernnya kepada sarana prasarana untuk mengimplementasikan pura ramah anak. Dan Pasraman, saya juga minta kepada Ketua Pasraman dan teman-teman penyuluh se-Jawa Barat untuk terus bekerja sama dengan semua lembaga
sehingga deklarasi Pura Ramah Anak ini mampu menjadi sebuah sejarah bagaimana kemudian Hindu mampu menciptakan generasi muda yang hebat dan memiliki adab yang luar biasa. Anak terlindungi, Indonesia maju. Saya kadang tambahkan sedikit, Pak. Perempuan dihormati, keluarga bahagia. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ibu Nuryati Ningsih. Dalam sambutannya mengatakan bahwa Pura Ramah Anak merupakan salah satu unsur daripada kota layak anak yang bertujuan menyambut bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2030. Diharapkan pengelolaan bonus demografi yang tepat akan menjadi investasi bangsa, yang mana kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus terpenuhi hak-haknya, yang salah satunya adalah tempat ibadah atau Pura Ramah Anak. Yang merupakan salah satu program unggulan dan program penting yang dicetuskan oleh Kementerian PPPA sejak beberapa tahun lalu. Kebetulan saya terutama sebagai ketua bidang selalu diajak berdiskusi interaktif dari Kementerian KPPPA merumuskan hal-hal apa-apa saja yang menjadi persyaratan sebuah pura atau tempat ibadah ramah anak. Kami waktu itu memang menyebutkan tempat ibadah ramah anak karena semua agama, semua tempat ibadah, semua agama harus ramah anak. Jadi waktu itu kita putuskan adalah untuk umat Hindu kita menyebutnya Pura Ramah Anak, bukan kuil, walaupun kita tahu bahwa sebagian umat Hindu India itu adalah beribadah di kuil. Bapak Ibu yang kami hormati, tempat ibadah atau Pura Ramah Anak ini sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa merupakan salah satu unsur daripada KLA atau Kota Layak Anak, ya. Jadi yang bertujuan menyambut bonus demografi yang diperkirakan puncaknya akan terjadi di tahun 2020-2030, di mana jumlah anak Indonesia mencapai 84,4 juta jiwa atau 30,6% dari jumlah penduduk Indonesia, dan diharapkan pengelolaan bonus demografi yang tepat akan menjadi investasi bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama, anak adalah aset bangsa yang harus terpenuhi hak-haknya. Salah satunya adalah tempat ibadah atau Pura Ramah Anak. Astungkara Angayu Bagil atas Asung Kertawarunugrahi Ida Sang Yang Widiwasa, kami dari bidang PPPA, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak PHDI Pusat, bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian PPPA, Kementerian PMK, Lembaga Organisasi Keagamaan Hindu, WHDI, Banjar, Tempek, Pasraman, dan lain-lain telah melaksanakan sosialisasi, bintek, dan deklarasi Pura Ramah Anak di beberapa provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kami juga sudah datang ke Bandung, Jawa Barat, kemudian ke Lampung, hari ini di Bogor, dan di Bali juga sudah, bahkan saya juga sudah ke Ambon, dan di NTT dulu, ya, waktu itu kami bagi tugas, saya ke Ambon, Bu Niluh ke NTT, yang akan datang tanggal 2 Agustus di Semarang, dan tanggal 10 Agustus akan kita laksanakan di Provinsi Banten. Seperti awal tadi kami sampaikan, Pura Ramah Anak adalah salah satu unsur dari Kota Ramah Anak atau KLA yang merupakan unsur dari idola, yaitu Indonesia Layak Anak. Diharapkan dengan tercapainya idola, maka kita akan dapat memasuki era yang didambakan, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045.
Om Awiginamastu Tatatu Astu Swaho, semoga terjadi atas pertolongan Ida Sang Yang Widi Wasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, witatong tien, rahayu. Sampurasun. Salam Pancasila. Angkat tangannya, rapatkan jari-jarinya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Suksma. Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Bapak Wisnu Bawatenaya, sekaligus meresmikan pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kita perlu membangun dan mengembangkan Pura Ramah Anak. Secara konstitusi kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya. 1. Manusia rohani, yaitu Srada Bakti, iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2. Manusia jasmani, yaitu manusia yang sehat jiwanya dan jasmaninya. 3. Manusia sosial, yaitu manusia yang bermasyarakat, menyama braya, mesimak rama, dan bersilaturahmi. Beliau juga menyampaikan beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagai manusia, yaitu ramah tamah, sopan santun, menghormati wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, menerapkan hidup sederhana, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, sadar diri, sadar agama, bersikap dewasa, dan musyawarah mufakat. Semua ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Spiritualnya bagus. Berdoa kepada Tuhan. Ya. DOA, D-nya dia, O-nya bulat, gaib. Hanya aku, dia dan aku, ciptaan yang maha gaib, Ida Sang Yang Widi Wasa. Kemudian, ketiga, jadi manusia sosial. Inggah-inggih, kiri kanan kenal, depan belakang kenal. Menyamu beraya, mesima krama, bersilaturahmi. Di tentara ada 8 wajib TNI, bayangkan 8 wajib TNI. Yang pertama, ramah tamah terhadap rakyat. Bayangkan tuh, ramah tamah tentara. Sing nyabang terus gitu. Jadi ramah tamah. Jadi betul-betul ramah tamah. Yang kedua, sopan santun. Bayangkan tuh. Jadi ini asrama sini sopan santun, ramah tamah. Ketiga, menghormati wanita. Seperti ibu tadi, hormati ibu. Kan itu. Imeme kita hormati. Yang keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Dijaga kehormatannya, jangan melalung besu kan gitu. Jadi betul-betul kita hormati dengan pakaian apa kita ke pura, kita ke kantor, ke sekolah dan seterusnya. Kemudian kita juga menjaga kesederhanaan, sederhana bersahaja, ini penting. Kemudian tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Berikutnya tidak sekali-kali merugikan rakyat. Tambah lagi SDM. Membangun SDM. S yang pertama, sadar. Sadar jadi umat manusia di muka bumi. Saling menghormati. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, saling menghormati. Mau putih, Muslim, mau keriting, mancung, pesek, hormati. Ini penting untuk anak-anak sampaikan. Sehingga dia bisa saling menghormati. S1 itu sadar jadi manusia. Hak asasi manusia hormati. Saling menghormati. S-nya yang kedua, sadar beragama. Apapun agamanya. Ya, dia laksanakan. Ke pura, ke masjid, ke gereja, rajin dia. Ke pura, pura pure suci. Ya, ini yang selalu yang ingatkan. Jadi SDM, D-nya dewasa. Manusia ya, buta ya, dewa ya. Nah, kalau dia dewa berarti dia kayak malaikat ya, senginjak gumi lagi dia. Tidak mau makan nasi lagi dia kan. Tapi kalau manusia makan nasi. Buta ya, tapi buta yang dimaksud di sini panca maha buta. Supaya ingat panca apa yadnyonya. Ida pandita sareng sami ya. Pindanita pancanya. Itu ada 5 dia. Dewa yadnya, Pitra ya, resi, manusia. Ini 3 nih untuk manusianya. Baru terakhir butanya. Yang keempat, musyawarah mufakat. Musyawarah, ya, duduk bersama, tentukan sebelum kita melangkah. Salah langkah, kaki patah.
Ya, oleh sebab itu yang sering sampaikan setiap ada pertemuan baik itu di Peseraman atau di pura ada ceramah, ada khotbah atau apapun namanya, dengarkan. Lihat, dengar, pikir, ucapkan, kerjakan, biasakan. Itu karakter. Ya, itu karakter. Ini anak-anak perlu disampaikan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dipikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan, dan biasakan yang baik. Baik, sampai kalian kubur pun baik. Nah, ini perlu disampaikan. Jadi betul-betul anak-anak kita tangguh dia. Ya, benar-benar ajarin. Dan orang tuanya, tua. T-nya teladan, U-nya untuk anak, teladan untuk anak. Jangan orang tuanya meceki, orang tuanya sabung ayam, ya, orang tuanya melali dogen, akhirnya anaknya ngelalang bangke. Yang rasa nikilah inti-inti yang ingin sampaikan. Dumugi semoga deklarasi Pura Ramah Anak Kabupaten Bogor ini dan terus berkembang ke Kota Bogor, ke seluruh tanah air. Dengan mengucapkan Om Awigana Mastu Nama Sidam, deklarasi Pura Ramah Anak yang nyatakan diresmikan. Suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wei Ketung Tien Rahayu. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila. Merdeka. Sampurasun. Suksma. Nggih, yang mohon restunya ampun Bapak ngiring ningang pikayune bayi hidup kita. Puncak acara ditandai dengan pelaksanaan deklarasi Pura Ramah Anak yang diikuti oleh 8 pura di Kabupaten Bogor. Prosesi ini dipandu langsung oleh Ketua PHDI Kabupaten Bogor. Dengan penuh kesungguhan, para pengempon pura mengikrarkan komitmen untuk menjadikan pura mereka sebagai tempat yang ramah dan peduli terhadap tumbuh kembang anak. Kata-kata yang saya ucapkan, Om Awigana Mastu Namo Sidam. Deklarasi Pura Ramah Anak. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Juli 2025, kami pengurus Pura Pura Angkasa Amrata Dharma Jati, Pura Agung Satya Buana Jongor, Pura Wira Sakti Dharma Sentul, Pura Satya Hidup, Pura Melanting Pasaragung Gunung Salak Bogor. Suksma, tolong diikuti apa yang saya ucapkan. Kami berkomitmen mendukung Pura Ramah Anak untuk menyiapkan generasi penerus yang tangguh, inovatif, kreatif, berkarakter, dan bermartabat. 1. Melakukan pelayanan anak dengan perspektif anak. 2. Mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Mengasihi anak tanpa diskriminasi dan tanpa syarat. 4. Memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. 5. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambil keputusan. Om Dewa Suksma, Sarwa Karya Prasidantam, Ya Namah Swaha.
Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Suksema. Usai pembacaan deklarasi Pura Ramah Anak, dilaksanakan penandatanganan naskah deklarasi Pura Ramah Anak oleh seluruh perwakilan pengurus Pura. Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol kuat atas tekad dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan spiritual yang aman bagi anak-anak. Pada kesempatan yang sama, diberikan pula surat keputusan Pura Ramah Anak oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor kepada masing-masing pura. Sementara itu, sertifikat Pura Ramah Anak secara resmi diserahkan oleh Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas komitmen yang telah dibangun. Pesan, kesan, dan harapan anak yang akan disampaikan oleh Putu Gede Premananan Jaya Dani Ketut Ari Putri Yanti. Boleh untuk Putu Gede Premananan Jaya Dani Ketut Ari Putri Yanti, dipersilakan untuk naik ke panggung ya. Om Swastiastu. Salam bahagia bagi kita semua. Saya Prema. Saya Ari. Sebelum menyampaikan kesan dan harapan, izinkan kami berpantun. Dibantu dengan cakepnya ya. Oke. Pagi-pagi buat kejati. Jangan lupa buah kelapa. Kesempatan sudah diberi, saatnya kami berbicara. Halo Kak, wah kesempatan langka nih. Semoga kita bisa mewakili teman-teman ya. Apa tanggapan Kakak untuk acara ini? Wah, kalau aku sih senang dan bahagia banget ya rasanya. Kan ngebayanginnya itu ya, Pura Ramah Anak itu berarti Pura akan lebih membawa anak-anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Aku juga berharap agar Sinokrama dan
Swaha. Kamu gimana? Aku juga di sini berkumpul dengan banyak teman-teman dari bermacam pura dan juga pasraman. Contohnya dari Pura Cibinong, Pura Ciangsana, Pura Jonggol, Pura Angkasa Amarta Dharma Jati, Pura Sentul, Cikeas, Lido, dan juga Pura Melanting. Aku juga berharap kalau pura itu bisa menjadi rumah kedua kita untuk kita bertumbuh dan berkembang dan membangun karakter yang lebih baik. Dan tentu memperluas persaudaraan. Ya betul. Maksudnya waktu pembakar, kita semua bersaudara. Dan satu lagi, Tatuam Asih. Aku, kamu, kita adalah sama. Lewat kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas deklarasi Pura Ramah Anak. Memberikan kami contoh-contoh yang baik, bimbingan yang indah, tentang acara dan upacara keagamaan, pelestarian adat dan budaya, agar dapat menjadikan pura sebagai tempat bermain dan belajar yang nyaman untuk generasi hidup muda yang lebih baik. Buat teman-teman pasangan dan kakak-kakak SKT, kami berharap acara ini tidak berakhir di sini. Ini adalah awal untuk kebersamaan kita. Kedepannya, semoga kita bisa lebih bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan bersama. Hari ini kita berkumpul di Pura Raditya Dharma Cibinong. Mungkin besok bisa di Ciangsana, di Jonggol, ataupun di Pura Angkasa Amarta Dharma Jati. Oke, kita kan udah memulai dengan pantun pembuka. Kurang tepat gak sih kalau nggak ditutup pakai pantun penutup? Mau piknik, siapkan bekal enak. Cakep. Main ke pantai, berombak tenang. Cakep. Karena pura sudah ramah anak, mari kita bersenang-senang. Aku juga punya satu pantun lagi loh. Jalan-jalan berbuah cerita. Asal jangan banyak drama. Deklarasi ini adalah awal dari perjalanan panjang. Pura bukan hanya tempat sembahyang, tetapi juga rumah pendidikan spiritual. Anak-anak yang hadir hari itu bukan hanya sebagai penonton, tetapi pelaku utama dalam transformasi nilai. Semangat mereka, tawa mereka, doa mereka, adalah cahaya masa depan umat Hindu yang penuh harapan. Dengan dilaksanakannya deklarasi Pura Ramah Anak, Pura Raditya Dharma dan 7 pura lainnya di Kabupaten Bogor telah menapaki langkah awal menuju perubahan positif. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi pura-pura di seluruh Nusantara. Mari bersama menciptakan tempat ibadah yang bukan hanya suci, tetapi juga penuh cinta untuk anak-anak kita. Agenda terakhir adalah sosialisasi konvensi hak anak yang disampaikan oleh Ahmad Suhaemi, tim pemenuhan hak anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis terkait implementasi Pura Ramah Anak yang disampaikan oleh Ibu Nilu Puspasari dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Materi ini memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh peserta mengenai pentingnya menjadikan pura sebagai tempat yang mendukung perkembangan holistik anak secara spiritual, sosial, dan emosional. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur semua kepada Ketua PHDI Kabupaten Bogor, kesan dan juga WHDI dan semua lembaga keagamaan Hindu yang telah hadir pada hari ini dalam rangka deklarasi dan bimbingan serta sosialisasi Pura Ramah Anak yang telah dideklarasikan untuk 8 pura. Ini yang paling banyak di kami beberapa kali ke provinsi, inilah yang paling luar biasa. Sampai 8 pura sekaligus mengadakan deklarasi, itu yang sangat kami antusias dan mengucapkan terima kasih karena tadinya hanya 4 menjadi 8. Semoga apa yang kami lakukan di sini itu sudah tadi disampaikan bimteknya, bimbingannya, dan kita semua membuka hati, membuka pikiran kita, wawasan kita, betapa perlunya dan betapa pentingnya kita ramah dan berbaik hati kepada seluruh anak. Bukan anak kita sendiri, tetapi seluruh anak yang memasuki kawasan pura. Siapapun kita di sini, apakah itu tunadita, pemempuan pura, unsur WHDI, parisada, semua.
kita harus memberikan sesuatu yang memberikan rasa nyaman, aman, damai buat anak-anak kita. Saya dari Parisade Pusat yang sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Perlindungan Anak bersama Sekretaris mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu kalau ditanya kesannya, kesan saya satu kata yang bisa saya ucapkan, luar biasa, mantap. Kabupaten Bogor, selamat kepada Kabupaten Bogor. Kita tinggal berkoordinasi dengan instansi terkait untuk hal-hal yang sudah disampaikan tadi dalam Matur semua Bu.